praktik-praktiknya. Sekarang lebih banyak ke merencanakan dulu. Nah, jadi ini spesifik goal itu ya, measurable, attainable, realistic, timely, clear. Tidak ini ya, misalnya aplikasinya akan berupa aplikasi natif di Android misalnya. Kemudian progresnya dapat diukur, ada ukuran-ukurannya nanti ya kita bahas ya. Kemudian dapat dicapai. Nah, ini nih antara mimpi setinggi langit tapi attainable. Jadi mungkin nanti langitnya tidak terlalu tinggi supaya bisa attainable. Jangan terlalu tinggi juga sih ya. Kalau susah dicapai, susah diukur, repot juga. Nah, realistik ini. Rilisnya ingin di Indonesia dulu, ya tentu saja harus melihat situasi kondisi di Indonesia. Kemudian timely, nah, ada waktu-waktu yang tepat meluncurkan aplikasinya misalnya. Ketika orang mau tahun baruan atau akhir tahun, ada yang tepat, ada yang tidak gitu ya. Ada yang setiap saat bisa tepat. Seperti juga promosi online biasa untuk memudahkan. Jadi tanggal sama bulan sama. Tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2 kayak gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Good goals should not necessarily be easy to obtain. Jadi di sini goal settings provides focus, shapes our dreams, and give us the ability to hone in the exact actions we need to take to get everything in life we desires. Ini mungkin terlalu banyak teorinya. Kita ini dulu ya, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada gambar-gambar ya yang menggelitik gitu. Jadi sukses itu antara actions dengan value. Oke. Those who take the most correct actions over a sustained period inevitably succeed. Jadi yang sukses itu kalau bahasa gaulnya adalah harus menghabiskan dulu jatah gagal. Jadi jatah gagal kita sebelum sukses itu banyak. Jadi kita harus habiskan dulu kegagalan-kegagalan itu. Jadi sukses dan gagal itu berada pada jalur yang sama. Tetapi sukses itu letaknya lebih jauh di sebelah sana. Seperti itu ya. Ntar dulu, ini ada apa nih? Ada pesan apa nih? Saya cek dulu, takut ada pesan. Oh, oke. Absensi ya, sudah oke ya. Absensi, presensi. Oke. You are going to make mistakes. It's okay. Get out of your comfort zone. As Max Depress says, we cannot become who we want to be by remaining who and what we are. Jadi harus ada action, ya harus ada pergerakan. The amount of success you achieve is only limited by the number of actions you take and the value you offer. Nah, jadi sukses itu tindakan-tindakan termasuk kegagalan ya dengan value. The amount of luck you have is directly proportional to the number of actions you take. Tuh, jadi luck itu harus dipilih, harus dicari. The more actions you take, the more luck you will have. Ya, jadi nanti ketika nyoba begini gagal, ini tekniknya gimana supaya bisa. Nah, itu jangan cepat putus asa gitu. Oke. Success is your duty, obligation, and responsibility. You don't acquire success, you create it. Success is not a journey, it's state of mind. It's your responsibility. You can create success through taking the right actions over time to continue to be average. Nah, ada moto lagi. Zaman sekarang ini kan be the best or be unique. Jadi kalau nggak bisa the best,
unik lah, ada istimewanya dibandingkan yang lain. Dan itu di aplikasi itu sangat penting ya, keunikan ini. You can create success through taking the right actions over time to continue to be average. Okay, it's important to continue potensial competitors ya. Nanti baru kita melihat kompetitor kita seperti apa. Jadi kita harus lebih hebat dari mereka. Otherwise, they will catch up to defeat you. Ya. Nah ini yang dikatakan oleh Peter Thiel atau Mark Zuckerberg ya, yang sebelumnya si Mark masih di awal-awal mencari dana. Why can't you achieve your 10-year plan in the next 6 months? What is stopping you? Ya kadang-kadang memang bagi yang melakukan sih sepertinya banyak yang tidak mungkin. Tapi biasanya kalau mentor yang baik itu bisa gitu, bisa melihat bahwa si anak ini sanggup berhasil, tim ini sanggup berhasil, diberikan tantangannya dan kekuatan motivasinya. Discover your target and multiply it by 10. When you start thinking big, through breakthrough innovation comes to fruition. Nah, ini kadang-kadang memang ini harus dikatakan oleh orang-orang yang sudah berhasil ya. Kalau sama-sama masih belum berhasil, memang ini dianggapnya angin lalu. Oke. Jadi kalau di sini disuruh 10 kali berpikirnya. Oke, nanti kita lanjutkan dulu ya. Inovasi. Cek. Permisi Pak, mohon maaf, namun suara Bapak kurang terdengar Pak, sepertinya di mute. Oh iya memang ya, tadi terputus terus ternyata masuk lagi. Mohon maaf, saya ulang lagi. Oke, baik. Ya, jadi ini ringkasannya nih untuk pilar pertama. Jadi kita harus menentukan cita-cita kita, grand vision kita. Nah, nanti yang 5 ide aplikasi itu ya, kita akan diskusikan, akan dipilih nanti satu yang paling menarik, karena mungkin saja dari 5 ide itu akan sama dengan tim yang lain. Oleh karena itu harus jaga-jaga untuk kalau idenya sama nanti harus berubah. Mudah-mudahan dengan setiap tim memikirkan 5, nanti ada perbedaannya. Meskipun aplikasinya sama-sama, misalkan ya, sama-sama
chatting application misalkan ya, tapi antara WhatsApp sama Line misalkan, sama Telegram ada kekhususannya. Nah, kalaupun itunya sama, tapi keistimewaannya harus berbeda. Begin with the end in mind, ya kita mulai dari akhir, ya, kemudian nanti ditentukan goalnya. Nah, pada saat nanti bikin bisnis plan ini akan ada milestone yang harus kita tulis setiap 6 bulan misalnya. Oke, when you think 10 times bigger versus 10% bigger, you become 100 more valuable. It's never 100 more expensive or 100 times harder. Nah, jadi ketika dengan setting yang lebih tinggi dan tidak akan 100 kali sebetulnya lebih mahal atau 100 kali lebih susah. Jadi dengan berpikir lebih tinggi targetnya, upayanya tidak setinggi itu sebenarnya. Itu yang sudah terjadi dengan orang-orang yang sukses menciptakan aplikasi mobile ya. Nah, impossible becomes possible by simply shifting your mindset. Nah, jadi belajar berpikir di luar nalar ya, out of the box. Nanti pikirkan kira-kira aplikasi apa itu yang menjadi tantangan. Oke, action steps. What is your vision for your app? Begin with the end in mind and the outcomes you want 3 years from now. Ya, boleh 3 tahun, boleh 2 tahun ya. Yang realistisnya malahan nanti yang 4 bulan. 4 bulan jadi purwarupanya. You need to name it to claim it. What are you claiming? Jadi nanti bikin 5 ide, terus nanti akan disampaikan oleh ketua timnya, ada 17 tim, secara cepat saja, sehingga nanti, jadi dari 5 itu, 1 aja yang disampaikan. Nanti kalau ketika ada yang sama idenya, baru kita lihat ide-ide yang lainnya. Ya, yang 1 itu, ide utamanya, sudah dipikirkan nama aplikasinya apa, dan kira-kira gambarannya seperti apa. Ya, nanti dibuat dalam 1 lembar A4 biasanya. Jadi lebih detail sebagaimana kalau kita klik ke Google Play, udah ada icon, ada nama, ada description, nah itu udah untuk aplikasi ide aplikasi yang pertama. Kalau yang 4 yang lainnya, asal punya idenya saja untuk jaga-jaga bersama dengan yang lain. Create 3 simple clear goals with tangible details and outcomes. Be as detailed as possible. Be crystal clear on what that is and when you want to achieve it. Ya, nanti kita akan berlatih ini ya. What is the time frame you will achieve for your goals by? Jadi kita akan membuat mungkin perkiraannya 2 tahun atau 3 tahun, tapi yang detail-detailnya rencananya yang di 4 bulan ini ya. Nah, how many app downloads you want, how many active monthly users, how much revenue per month, dan dari apa revenue-nya nanti. Yang jelas pasti aplikasi sekarang ini mulainya harus dengan yang gratis dulu ya. Kemudian ada in-app purchase gitu, kayak gitu ya. Seperti game lah kurang lebih. Memang sebelum-sebelumnya saya lebih mengarahkan bikin aplikasinya game. Karena game itu apapun dimungkinkan. Selalu ada saja game itu yang bagus. Kalau aplikasi-aplikasi yang sehari-hari kayak gitu ya, idenya udah semakin sempit gitu. Aplikasi chatting, waduh itu berat itu sudah ya, pesaingnya sudah terlalu berat. Tapi kalau game selalu saja ada yang baru idenya. Oke, nah setelah punya visi yang dinyatakan nanti dalam 1 lembar 4 itu ya,
kemudian establish goals for your app, it's time to formulate a plan for execution. Innovation and marketing are the lifeblood of any business with more than 3 million competing apps on the market. Nah, kalau yang pesimis sih, wah sudah ada 3 jutaan nih aplikasi, gimana orang-orang akan menggunakan aplikasi saya gitu. Ya kalau berpikir pesimis, selalu banyak tempat untuk yang pesimis, tapi kita harus memulainya ya di sini. Oke, nah sekarang pilar yang kedua yaitu inovasi tadi, grand vision. Nah, sebelum ini saya akan atau kita lanjut saja dulu ya. Nah, ini memang banyak sekali subtopiknya, tapi kita akan bergerak dengan cepat. Ya, di sini ada yang penting nih. What do people want and need? Nah, jadi nanti kategorinya akan yang mana. Memang kalau game biasanya sih bukan yang need ya. Game itu tersier biasanya. Tapi kalau sudah menjadi sticky ya, sudah menjadi laku di mana-mana, itu juga luar biasa. Karena semua aplikasi itu ada lifetime-nya. Nah, sekarang saja seperti WhatsApp, karena itu aplikasinya harian ya atau lain, terus diupdate terus dengan berita dan lain-lain, jadinya orang untuk sementara ini entah untuk berapa lama ya ke depan, karena teknologi selalu berganti. Mungkin dalam 5 tahun ke depan aplikasi itu udah tidak baik lagi gitu. Orang ada cara komunikasi yang lain yang lebih cepat. Nah, disitulah siapa tahu Anda bisa menemukan the next setting application. Sebelumnya juga orang menggunakan SMS, wah untuk segala macam. Tapi ternyata ada lagi yang lebih baru, ada BlackBerry. Ya, BlackBerry, wah ngetop luar biasa. Tapi setelah itu mati. Sekarang ada setting seperti ini. Ke depan tidak akan begini terus. Ya pasti akan berubah dan Anda bisa jadi bagian dari yang mengubah tersebut. Oke, inovasi itu harus berkelanjutan. Jadi mulainya dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Semakin banyak manusia yang menghadapi masalah dan kita memberikan solusinya, itu inovasi yang luar biasa. Jadi inovasi itu harus mendengar dari kebutuhan, dan kalau kebutuhan itu masyarakat banyak, dan kebutuhan akan hiburan itu tidak akan pernah berhenti. Bagaimana kita lihat sudah ada YouTube, tapi TikTok ternyata populer juga. Nah, mungkin nanti TikTok populer akan tergeser lagi oleh apa gitu ya. Meskipun TikTok terus berinovasi, makanya TikTok jadi ramai karena dari teknologinya luar biasa sebenarnya ya. Jadi dalam teknologi dikemas menjadi sesuatu yang membuat orang senang untuk hiburan. Oke, supaya tidak ngantuk saya akan minta bergantian saja deh. Karena ini hal-hal ini sebenarnya seperti yang dikatakan pemuka agama gitu ya, penceramah. Hal-hal yang kita sebenarnya tahu tetapi lupa dan tidak fokus sehingga seolah-olah nggak tahu. Tapi ketika baca udah langsung tahu. Baik, saya minta mulai saja dengan wakil ketua kelas. Mari kita baca ini. Ya, halo Pak. Bergantian. Oke, nomor 1. Buatlah sesuatu yang orang tidak bisa hidup tanpanya. Bagaimana Square, Snapchat, Evernote, Uber, dan lainnya dapat terus mengeluarkan inovasi setiap bulannya? Jawabannya tentu karena mereka berhenti berinovasi, mereka akan ditinggalkan pengguna. Mana aplikasi ke depan jawab kebutuhan pengguna lagi yang berubah-ubah, gitu Pak. Oke, saya ingin bertanya sekalian ya. Kalian tahu Evernote? Tahu, Pak. Atau siapa yang ini wakil ini siapa? Nama Anda? Yonatan Pak. Yonatan, kalau saya nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu ya Evernote ya. Berarti yang Anda tahu apa? Evernote saya kurang tahu.
Snapchat sama Uber saya lumayan familiar Pak, sisanya kurang. Oke, Uber itu kita Grab lah ya, Gojek ya. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari Iya sini? Pak. Dari Berarti pengalaman ini. kalau dari kalimat itu harus tetap berinovasi. Kalau dari situ yang saya tangkap berarti harus tetap berinovasi Pak, gitu. Ya, Untuk tetap memenuhi kebutuhan pengguna itu berubah gitu. ya. Setelah di awalnya dia jadi disruptor itu ya. Sebelumnya kan nggak ada ya yang kayak gini, Gojek nggak ada, adanya ojek pangkalan ya kan? Iya Pak. Nah, apa yang menurut Anda yang hebatnya terkait dengan ini, dengan Gojek atau Grab atau Uber? Tentu kalau dari sisi pengendara ojek mendapatkan pelanggan secara lebih mudah. Tapi kalau dari sisi orang yang menggunakan ojek tentu ya mendapatkan sarana transportasi lebih mudah lagi gitu Pak. Kan dulu kan kalau ojek harus ke pangkalan ojek, atau kalau Ya, taksi harus nelpon taksinya dulu. Lebih cepat gitu Pak aksesibilitasnya. oke. Nah itu ya. Jadi ada beberapa kebutuhan yang disambungkan oleh aplikasi kita itu bisa luar biasa. Memang sekarang ada yang tukang, yang apa gitu ya, dan ojek tuh terus berinovasi ke makanan, ke hal-hal yang segala macam. Ada yang sukses, ada yang enggak kan gitu. Setelah inovasi utamanya jadi, akhirnya inovasi-inovasi lainnya bisa diuji cobakan tanpa mengganggu yang utama. Utamanya tetap besar. Kayak gitu ya. Oke. Iya Pak. Jadi kalau bisa membuat sesuatu yang orang kecanduan, sebenarnya ini ya. Nah, kalau kalian bisa memikirkan aplikasi mobile yang orang bisa kecanduan, itu yang luar biasa. Tinggal nanti eksekusi bagaimana supaya sustain dan inovasinya berlanjut terus. Baik. Siap-siap ya, Yonatan, panggil teman Anda. Bisa laki, bisa perempuan lah, silakan. Oke Pak. Sesuai jam Pak 34 berarti Ian Pak, Vincentius Ian. Oke, silakan nih. Kita lihat kasusnya ini, kita cepat aja. Oh, suaranya terdengar, Pak? Ya. Ini saya baca atau translate ya? Baca saja dulu ya. Mudah-mudahan bisa langsung paham. Okay. Why were Garrett Camp and Travis Kalanick, founders of Uber, two people outside of transportation business, able to create such a successful company that's putting taxi cabs out of business? How did two broke roommates, Brian Chesky and Joe Gebbia, founders of Airbnb, figure out that they could rent out their San Francisco loft and start competing with Hilton? The answer was simple. They innovated where their traditional rivals didn't. Nah, itu hal yang sangat penting. Rahasianya ini. Coba ceritakan bagaimana si Garrett Camp sama Travis Kalanick ini. Jadi seperti yang udah dituliskan, berarti mereka berinovasi Pak. Tapi yang taksinya enggak. Karena taksi kan kayak fiturnya sama-sama aja, call habis itu nanti dibalas, tapi mereka punya inovasi baru bagaimana cara ngebikin si taksi itu lebih mudah mungkin. Jadi tercipta Uber. Ini yang utamanya gini. Si Garrett ini sama si Travis ini kan boro-boro jadi bos taksi gitu sebelumnya. Tapi dengan inovasi aplikasi mobile, dia bisa menyingkirkan bos-bos taksi itu jadi bangkrut atau jadi bekerja sama minta-minta ke dia. Ah, itu kuncinya, Mas. Oh ya, Pak. Sama yang di bawah juga. Broke tuh. Bokeh dia nih si Brian sama si Joe ini. Tapi tiba-tiba dia bisa lebih hebat dari Hilton. Gitu. Hilton kan, Paris Hilton salah satunya ya. Punya di mana-mana hotel mewah. Tapi dalam sekejap, itu aset dia jauh lebih besar. Dan Hilton ikutan gitu ke tempatnya. Ikut aplikasi. Memang ya yang Airbnb itu menyasarnya lebih kepada
bukan hotel besar seperti itu ya, tapi di hotel besar kan ada juga aplikasi yang lain ya, seperti apa namanya Agoda seperti itu ya. Oke, jadi prinsipnya adalah mereka-mereka yang hebat itu sebelumnya bukan Paris Hilton, bukan apa namanya orang-orang yang sudah punya bisnis yang besar atau anaknya gitu ya, bukan sultan, tapi mereka sekolahan kayak kalian. Cuma dengan ide aplikasinya tiba-tiba mereka bisa menjadi lebih hebat dari mereka. Itu kunci utamanya bagi kalian. Ini terkait dengan bahwa segala sesuatu itu nothing is impossible itu, gitu ya. Dengan imajinasi Anda, nah makanya di 1 bulan ini kita akan lebih banyak mengelola masalah motivasi saja, melihat bagaimana orang-orang tersebut hebat gitu. Kalian itu sudah hebat, dari Indonesia itu udah hebat gitu, tinggal sekarang membuatnya konkret gitu ya. Oke, siapa yang berikutnya? Mungkin karena ini slide 21, jadi NIM 21, Pak. Silakan. Wah, Ya, jadi halo, Pak. mengurut ya, nanti mengurut. Jangan mengurut, nanti yang NIM 15 tidur nanti. Silakan. Dibaca dulu aja, Pak. Ya, bacanya sambil dipahami biar teman kalian juga paham ya. Sama-sama Baik, Pak. baca semuanya. Baik, Pak. Jadi, ini inovasi pada bagaimana bisnis menerima pembayaran. Pada 2009, sebuah permasalahan keuangan yang sederhana membuat seorang entrepreneur berpikir. Temannya, seorang pedagang yang menjual bahan lokal, kehilangan prospeksi pembeli karena tidak bisa menerima pembayaran melalui kartu kredit. Karena harga mesin pemproses kartu kredit pada kala itu terbilang mahal. Long story short, entrepreneur ini berpikiran untuk menggunakan smartphone sebagai mesin yang menerima pembayaran melalui kartu kredit karena dinilai tidak mahal. Setiap orang memilikinya. Aplikasi ini dapat membuat semua orang mengubah smartphone-nya menjadi terminat kartu kredit. Nama Square diambil dari bentuknya, pembaca kartu kredit yang berbentuk kotak atau smartphone. Oke, kalau di kita apa ini? Semacam Genius ya, Pak? Ya, Bukan. yang gitu ya, atau yang lebih gampangnya kayak GoPay gitu atau OVO gitu kan. Iya, Pak. Jadi sekarang tukang ojek gitu ya, mamang-mamang gitu, atau yang jualan makanan apa gitu ya, mereka nggak punya kartu kredit, bahkan nggak punya akun bank gitu. Mereka jadi bisa menerima pembayaran elektronik. Nah, di kita sih sudah ada OVO segala macam, tapi dulunya ini yang membuat inovasinya salah satunya pembayaran apa namanya electronic payment ini, micro payment ya. Iya, Pak. Oke, jadi itu juga menyelesaikan persoalan pembayaran ketika banyak orang nggak punya urusan perbankan karena mereka non bankable. Nah, terus aja kemana-mana jadi micro payment, kemudian micro apa itu ya, kredit aku-laku yang gitu-gitu ya, yang kecil-kecil, financial technology itu fintech itu. Nah, fintech nanti kalau ada yang mau aplikasi fintech itu silakan ya, karena suka ada ininya. Ada juga nanti biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya hampir setiap tahun ada yang menang. Ada feedback nih ya. Suaranya tak. Jadi kalian di mata kuliah ini sekalian mempersiapkan kalau ada lomba-lomba coding maraton itu ya, yang beberapa hari padahal udah konsepnya udah tinggal memfinalisasi. Lanjutkan. Siapa? Tunjuk, Pak. Tunjuk. Mungkin yang sekarang dari tanggal aja, Pak. Tanggal 26. Ya, pokoknya random lah. Silakan 26 siapa? Hello 26. Maaf Pak, saya baru dari toilet.
Ini dibaca aja, Pak. Oh, oke. Silakan dilanjut, dibacakan. Inovasi berkelanjutan. Inovasi Square tidak berhenti hanya di situ. Pada 2013, mereka memperkenalkan produk baru yang melengkapi aplikasinya. Square Stand, aplikasi iPad yang mengubah gawai tersebut menjadi sebuah sistem point of sale. Square Register, sebuah sistem pos yang ditujukan untuk menggantikan pembayaran cash tradisional. Dan Square Cash, fitur yang membiarkan pengguna mengirim uang satu sama lain. Bagaimana Square, Snapchat, Evernote, Uber, dan sebagainya dapat terus mengeluarkan inovasi tiap bulannya? Jawabannya tentu karena bila mereka berhenti berinovasi, mereka akan ditinggalkan pengguna. Aplikasi kedepannya tidak menjawab kebutuhan pengguna yang berubah. Oke, apa yang disimpulkan? Satu kalimat? Inovasi harus terus ada, Pak, setiap waktunya. Contoh, kalau di aplikasi yang Anda pakai apa? Misalnya mungkin yang kelihatan banget Instagram kali ya, Pak. Kalau Instagram kan tadinya yang buat foto doang, terus makin kesini kayak makin banyak inovasinya. Cuma menurut saya kadang malah jadi mengganggu gitu sih, Pak. Ya, ada risiko memang ya. Dan tidak semua fitur baru itu disukai. Jadi ya bersiap-siap dengan retrace back ya. Kalau misalkan ada yang gini ternyata nggak begitu disukai, siap-siap itu fitur barunya dibatalkan juga gitu atau diganti versinya ya. Ini kalau sudah berjalan. Oke, lanjutkan. Perusahaan ini saya baca lagi atau gimana? Ya udah tanggung lah karena sedikit ini. Perusahaan terus berinovasi dan memberikan nilai yang sangat berarti dalam menjawab kebutuhan bagi pemilik bisnis dan profesional dalam rangka membuat alat pemproses kartu kredit yang terjangkau dan efisien. Nah, itu yang dilakukan oleh siapa? Tadi apa sih namanya? Oleh Square itu tadi ya. Square memang nggak ada di kita ya. Karena itu fintech itu melekat ke negara tertentu aturannya. Itu kesempatan sebetulnya fintech di Indonesia itu buat kalian. Kalau dari global bisa masuk, kita bisa repot sama sekali ya. Oke, sekarang yang selanjutnya siapa? Panggil aja namanya. Garinisan deh, Pak. Silakan. Ya, jadi selanjutnya yang keempat adalah menyelesaikan permasalahan $1 million. Cara tercepat untuk menjadi miliarder adalah dengan menolong miliaran orang. Bagaimana cara membangun perusahaan yang bernilai $1 miliar? Jawabannya ialah, halo? Ya, dilanjut. Jawabannya ialah dengan menemukan permasalahan yang bernilai $10 miliar dan menyelesaikannya. Nah, di kita itu ya penduduk banyak, ratusan juta. Itu sudah tempat yang baik untuk membuat $1 million app ini. Kalau orang Singapura kan susah gitu. Tapi ternyata mereka lebih cerdik lagi. Tetap saja membuat Grab ya. Meskipun penduduknya sedikit dan bisa sukses di Indonesia. Makanya dia pergi ke sini mencari konsumen. Nah, mereka jauh lebih kreatif. Kalau kecerdasan sih sama aja ya di mana-mana. Tapi tinggal mau mikir apa enggak gitu. Justru makanya kita enggak ngoding dulu, tapi mikir dulu. Ya, jadi nanti dalam menemukan satu ide terbaik dan 4 ide sampingan ini ya supaya bisa menemukan di 17 tim atau 51 orang ini, ayo berpikir dengan keras supaya bisa menemukan aplikasi yang baik. Silakan lanjutkan dulu yang ini barusan. Oh, siapa? Seorang pengusaha miliarder, Jain berkata, ada 3 jenis manusia yang hidup di planet ini. Mereka yang hanya melihat masalah yang kita hadapi. Yang kedua adalah mereka yang disebut para manusia. Yang ketiga adalah mereka yang bersama kita mencari solusi hipotesis atas permasalahan-permasalahan tersebut. Hal itu disebut dengan para visioner, dan mereka yang benar-benar pergi keluar dan membuat solusi nyata atas permasalahan tersebut. Mereka disebut para entrepreneur sejati. Jadi apa saja jenisnya? Jenis manusianya? Pertama,
Yang pertama adalah para manusia. Mereka cuma ngelihat masalah aja. Oke. Terus? Yang kedua adalah visioner. Visioner itu adalah mereka yang bersama kita mencari solusi dan hipotesis dari permasalahan-permasalahan yang dilihat dari para manusia tadi. Oke. Terus? Yang ketiga adalah entrepreneur sejati, yaitu mereka benar-benar pergi keluar dan membuat solusi nyata. Jadi selain membuat solusi yang mencari solusi tadi, mereka membuat solusi nyatanya tersebut. Seperti itu. Nah, itu. Kalian tuh amat diharapkan menjadi tipe yang ketiga, entrepreneur itu. Ya, yang nanti panggungnya itu biasanya kick Andy gitu, bukan ILC, tapi ILC juga udah nggak ada ya. Jadi yang benar-benar sudah di lapangan, mempraktekkan, pahit getirnya dilalui, kegagalan demi kegagalan sudah dilalui, inilah yang diharapkan. Meskipun kalian tidak mengembangkan timnya menjadi perusahaan mandiri, tapi kalian masuk ke dalam sebuah perusahaan dengan semangat seperti ini tetap akan lebih istimewa dibandingkan yang hanya omong doang ya, gitu, yang para manusia dan para visioner itu. Oke, tunjuk yang berikutnya. Ya, karena menit 48 mungkin Muhammad Izam. Silakan. Oke, bagaimana orang-orang menggunakan aplikasi? Salah satu cara untuk mencari peluang yang inovatif adalah dengan mencari tahu bagaimana kecenderungan orang-orang menggunakan smartphone mereka. Secara rata-rata, orang menggunakan 84% waktunya pada gawai mereka menggunakan 5 aplikasi saja, dan tiap orang berbeda. Kita perlu memahami bahwa ini bukan selalu tentang membuat aplikasi yang menambah waktu penggunaan gawai pada seseorang, tapi bagaimana menggantikan waktu yang mereka gunakan pada aplikasi lain menjadi milik aplikasi kita. Ringkas. Jadi dalam membuat aplikasi itu kita gak mikir bahwa aplikasi kita tuh memiliki waktu penggunaan yang lama atau menjadi mayoritasnya, tapi bagaimana kita bisa menjadi produk pengganti bagi aplikasi lain untuk menjadi aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Nah, itu ya. Jadi kita berpikirnya karena sekarang aplikasi udah jutaan. Kalau kita membuat sesuatu yang benar-benar sama sekali baru, pasti sudah sedikit kemungkinannya. Tapi tekniknya adalah bagaimana agar orang asalnya main gamenya A gitu, nanti jadi mau menggunakan gamenya kita, kalau itu game. Kalau sekarang mereka menggunakannya Evernote misalkan, nah dikasih fitur-fitur yang istimewa buatan kita, sehingga mau mulai menggunakan aplikasi kita. Ya, memang salah satu tahapannya nanti adalah marketing ya, dan itu sesuatu yang perlu tinggi kreativitas. Dan mungkin nanti hanya berupa rencana saja ya, karena keterbatasan kita kalau hal tersebut, karena perlu selain keahlian perlu biaya. Tapi kalau yang kreatif selalu ada saja caranya. Oke. Masih Anda, coba terangkan mengenai ini. Share of minutes spent on apps owned by major tech company. Jadi ini bagaimana para aplikasi yang besar ini menjadi di waktu penggunaannya oleh pengguna itu tinggi. Seperti Facebook memiliki yang cukup besar 13%, Google 12%, dan lain-lainnya. Oke, jadi manusia rata-rata menggunakan aplikasi dari sini yang terbanyak apa? Yang Facebook sih. Masih ya ini ya, karena ini memang risetnya masih tahun-tahun yang lalu ya. Kalau sekarang mungkin sudah berubah ya ke Instagram kemungkinan. Ya. Kemudian Google Enterprise ini apa misalnya? Mungkin seperti GoPay, Gojek, atau Enterprise, aplikasi perusahaan. Ya, yang gitu ya. Misalkan kalau di ITB, tiap orang harus buka mailnya ITB, harus buka e-office-nya ITB. Nah, yang begitu ya, aplikasi-aplikasi kantoran lah. Oh, baik, Pak. Terus kemudian apa?
Apa maksudnya native app ini? Tebak aja karena nggak bakal salah, nggak ada ini ya. Tenang aja gitu. Native app Gojek, GoPay, kurang tahu Pak, belum. Bukan ya. Itu adanya di aplikasi yang lain kayak Amazon, Apple, Yahoo, Microsoft, eBay kayak gitu ya. Oh, baik. Dan ternyata di sini other masih banyak tuh. Game segala macam berarti di sini. Kemudian ini juga nih masih kosong. Jadi sebenarnya masih tetap gitu. Kesempatan untuk Anda di aplikasinya dipakai itu masih selalu terbuka lebar. Meskipun ada jutaan aplikasi di sana. Karena manusianya juga miliaran ya. Kalau seluruh dunia di Indonesia aja udah ada ratusan juta gitu. Nah ini biasanya sih aplikasi yang di bawah HP-nya. Kalau aplikasi di bawah HP-nya kan mau tidak mau harus kita pakai toh. Oh iya. Kayak dialing, kayak gitu, voice recorder, kayak gitu-gitu ya. Daripada download biasanya lebih banyak yang kita pakai bawaannya. Oke, sebut nama teman Anda. Yang perempuan lah udah laki-laki terus nih. Itu aja Pak, kan Zoom-nya 93% dibalik jadi 39. Oke, jangan-jangan bukan perempuan ini. 39 siapa? Halo, kedengeran nggak Pak? Oh, kok pas ya? Bisa ya? Bisa perempuan ya? Silakan. Jadi tidak kedengaran. Apakah saya yang terputus? Mas? Halo Pak, ada kok terdengar. Ya, tapi berarti yang Anda panggil terputus sepertinya ya? Iya Pak, nampaknya. Pilih aja lagi yang lain dulu. Eh, Yang 39 nanti muncul lagi, kita beri yang baru aja. Yang ada di atas ini Alia aja Pak. Silakan. Alia. Ya, breakthrough innovation, Evernote, Snapchat, YouTube. Terkadang perubahan kecil yang positif dapat menghasilkan dampak terbesar. Peningkatan kecil dapat memiliki dampak terobosan dan menjadi inovasi terbesar. YouTube versus Vimeo, keduanya memiliki share button, flash video, integrated with MySpace, and many other popular websites. Ya, sebenarnya YouTube itu kelebihan awalnya, kehebatannya, karena punya share button sama flash video. Kalau Vimeo dari awal nggak punya. Gitu. Ya, YouTube ini 3 fitur ini yang membuat orang akhirnya pakai YouTube dan Vimeo akhirnya malah bersaing. Padahal Vimeo lebih dulu kan. Nah, jadi nanti Anda mungkin aplikasinya pasti tipenya sudah ada gitu. Cuma Anda punya keistimewaan apa yang membuat berbeda dan orang berbondong-bondong gara-gara fitur itu gitu. Gitu ya? Iya, Pak. Jadi bikin breakthrough itu, inovasi yang disruptif itu tidak mesti yang benar-benar baru sama sekali, tetapi ada apanya gitu, sehingga orang jadi mau pakai, mau pindah. Seperti itu ya. Oke, nah yang 39 udah ada lagi belum? Udah Pak, udah ada. Udah kedengeran ya? Oke, kalau gitu Alia sudah cukup, terima kasih. Sekarang siapa tadi namanya? Audrey Pak. Audrey, silakan. Oke, jadi sekarang yang ketujuh adalah what do people want and need. Jadi banyak orang yang percaya bahwa membuat app itu berdasarkan need seseorang atau kebutuhannya. Tidak memikirkan apa yang diinginkan atau want dari seseorang. Sehingga para pembuat aplikasi hanya membuang waktu saja dalam membuat aplikasi. Karena tidak ada yang mau menggunakan aplikasi mereka.
Contohnya adalah banyak orang yang need atau membutuhkan untuk kurus, tetapi realitanya mereka tidak melakukan. Alasannya karena malas dan tidak mau melakukan. Gitu, Pak. Jadi mana yang lebih penting, want atau need? Menurut saya sama, seimbang gitu sih, Pak. Cuma kalau misalnya want itu mungkin orang pas lihat ada aplikasi. Beda loh itu. Antara need sama want itu beda. Iya. Kebutuhan dan keinginan kan beda. Iya. Maksud saya kayak saya butuh makan. Sama pentingnya. Lebih mendesak ya. Tapi ya dua-duanya harus dipikirkan. Ya betul, gitu Pak. Maksud saya. Contohnya, bisa ngasih contoh nggak? Bentar ya Pak, saya belum kepikiran sih Pak. Ada fitur must have, ada fitur nice to have. Nah ini mirip ini. Iya Pak. Jadi kalau sekarang ya aplikasi chat, kalau anggap saja nggak ada Line, nggak ada Telegram, nggak ada WhatsApp, itu want atau need kira-kira buat orang zaman sekarang ini? Kalau sekarang tiba-tiba si 3 aplikasi itu mati itu servernya. Termasuk kategori apa? Udah jadi need sih Pak, karena udah beda zaman gitu juga, dan sekarang itu udah jadi bagian dari kebutuhan masyarakat gitu. Ya, jadi kalau kita bisa memenuhi kebutuhan orang, kemudian dengan fitur-fiturnya nanti bisa juga memenuhi nice to have-nya, the wants-nya itu, dan inovasinya mempertahankan the want-nya sehingga dia tidak pindah gitu. Nah kemarin WhatsApp bikin kebijakan yang menakutkan, akhirnya puluhan juta pada pindah aplikasi kan? Iya Pak. Gitu. Jadi karena ada yang bertentangan itu dengan need seseorang, dengan ketakutan, dengan fear ini. Iya betul. Oke, teori terus kita lanjutkan. Ini Audrey. Oke. Untuk membuat aplikasi yang diinginkan orang, penting untuk mempertimbangkan pengalaman dari pengguna. Membuat aplikasi dan kemudian mencari tahu cara memasarkannya nanti bukan praktik yang terbaik. Nah, itu ya. Jadi mulainya itu dari pengalaman orang. Needs-nya orang. Ya, jadi ada user experience ini. Jadi masalah orang lain sebetulnya berkah buat para insinyur. Kalian itu kan nanti sarjana teknik kan? Iya, Pak. Makanya sarjana teknik pasti harus membuat sesuatu. Tugas akhirnya itu nggak bisa cuma analisis gitu, nggak bisa. Pasti harus membuat sebuah keteknikan. Betul, Pak. Nah, dan itu harus didasarkan pada empati terhadap pengalaman pengguna, calon pengguna kita nanti begini. Nah, itu perlu di riset sebetulnya supaya nggak cuma angan-angan. Ternyata kenyataannya orang tidak demikian. Jadi bukan membuat dulu terus nanti gimana nanti masarinnya nggak ya, di praktiknya harus terbaik, best practice-nya itu harus dari kebutuhan orang, dari bagaimana kita bayangkan mereka melakukan aplikasi kita, melakukan apa yang pada saat dia menggunakan aplikasi kita. Masih satu lagi? Inovasi yang sukses mengharuskan Anda menjadi terobsesi untuk memecahkan kebutuhan pelanggan Anda dengan cara yang baru dan lebih baik. Misalnya, aplikasi apa yang menurut Anda sukses sampai sekarang selain Instagram, gitu, Facebook, Gojek, apalagi coba? Tadi saya udah mau nyebut Gojek sih Pak sebenarnya Pak. Biar yang lain itu kan udah terlalu jelas ya. Apalah yang muncul yang baru-baru? Apa? Traveloka tapi nggak baru-baru banget juga sih Pak. Yang buatan dalam negeri? Traveloka itu kayaknya buatan dalam negeri deh Pak. Sebentar saya cek.
Ya, sekarang Traveloka lagi ini ya, lagi turun ya karena pandemi, tapi nanti udah luar biasa ya, udah memang semua turun kecuali Gojek. Ya itu jadi stabil saja karena orang banyak orderan makanan ya. Ya, Selain itu, selain Traveloka itu kan sudah jadi unicorn. Gojek, Traveloka, sama ya Dana lumayan lah ya, kayak Square berarti ya. Iya, mirip. Yang mirip dengan Dana apa? Dana. Kayak OVO juga gitu sih, Pak. Dana maksudnya fintech ya? Iya. Kayak OVO, Link aja, mirip-mirip kayak gitu. Oke, kayak Link aja, OVO ya itu lebih banyak ke payment. Iya. Oke, Audrey milih siapa untuk menambah contoh aplikasi? Ini harus cowok atau cewek? Halo? Silakan, siapa? Harus cewek Sebelum atau cowok gitu nggak, Pak? Bebas lah, bebas. Oke. Karena ini 203, terus 2 tambah 35, jadi Alim aja, Pak. Naufal Alim. Silakan. Halo, Pak. Tes. Kan, contoh aplikasi yang inovatif. Aplikasi yang inovatif ya, Pak. Mungkin saat ini kebanyakan fintech, Pak. Jangan yang fintech. Inovatif apa ya? Ini Mamikos, Pak, Mamikos. Nah, gimana tuh? Halo? Ya, terdengar kok. Apa hebatnya Mamikos itu? Gimana, Pak? Apa hebatnya Mamikos itu? Aplikasi mobile itu? Iya, aplikasi mobile, Pak. Hebatnya dia bisa nyari kos-kosan secara online, Pak, tanpa harus datang secara langsung dulu ke tempat kosannya gitu. Jadi mirip Airbnb tadi ya? Ya, mirip Airbnb gitu. Dan kita tahu sebetulnya aplikasi kos-kosan itu sebelumnya itu banyak macam-macam, tapi ternyata dialah yang Anda nilai paling sukses. Pasti karena dia ada inovasi istimewanya dibandingkan yang lain. Pernah lihat aplikasi yang lain untuk kos-kosan? Paling bentuknya website sih, Pak, bukan kos-kosan. Bukan kos-kosan, bukan mobile, maaf. Ya kalau itu nggak ada mobile-nya, pasti dia juga berkurang istimewaannya ya. Baiklah, kalau begitu silakan dilanjutkan dengan story of WhatsApp. Mari kita lihat aplikasi yang berhasil ini. Ya, the story of WhatsApp. Hanya ide awalnya berasal dari salah satu, bacaan dari mana? Dari kiri ya, Pak. Hanya setelah beberapa temannya di kampung halaman di Ukraina memberitahu mereka tentang bagaimana mereka ingin dapat mengirim pesan kepadanya di Amerika Serikat secara gratis, tidak membayar 30 atau 40 sen per pesan. Berdasarkan feedback ini, mereka mulai berpikir tentang menambahkan fitur olah pesan. Ide awalnya berasal dari salah satu dari mereka yang ingin membuat semua orang tahu bahwa dia sedang sibuk di gym. Lanjut. Jika mereka melanjutkan dengan gagasan app pembaruan status asli, mereka pasti akan kehabisan waktu. Lanjut.
Pivot to find your product, market, and fit. Lanjut coba. Yang Lanjut juga barusan kayaknya, masih Pak. si itu. Ya. Masih sama yang tadi. Kalau nanti saya bilang ganti berarti nyari yang temennya ya. Kalau lanjut Anda lanjut dulu karena satu cerita ini WhatsApp bagaimana dia dulunya gitu. Silakan dibacakan ide awalnya. Ide awalnya berasal dari salah satu dari mereka yang ingin membuat semua orang tahu bahwa dia sedang sibuk di gym. Nah, kemudian yang kotak kiri. Hanya setelah beberapa temannya di kampung halaman di Ukraina memberitahu mereka tentang bagaimana mereka ingin dapat mengirim pesan kepadanya di Amerika Serikat secara gratis, tidak perlu membayar 30 atau 40 sen per pesan. Berdasarkan feedback ini, mereka mulai berpikir menambahkan fitur olah pesan. Teruskan. Lanjut. Langkah pertama untuk membuat produk yang sesuai pasar adalah dengan memiliki kerendahan hati untuk terus mengubah produk berdasarkan keterlibatan dan feedback pengguna. Meskipun ini berarti pertumbuhan awal akan lambat, itu terbayar pada akhirnya. Langkah terbaik adalah terus memperbaiki aplikasimu untuk memastikan aplikasi tersebut menjadi luar biasa. Nah, itu ya nanti kalau udah jadi itu jangan lelah-lelah untuk menyesuaikan dengan keinginan pelanggan. Oke, diganti temennya. Diganti. Ya udah, Pak. 13, Pak. 1 tambah 4 tambah 8, 13. Silakan. Iya, Pak. Create a user-centric app. Create a user-centric app. Hal yang paling penting dalam membuat aplikasi adalah penawaran pengalaman yang diberikan kepada pengguna. Itu yang akan menentukan sukses atau gagal sebuah aplikasi. Buatlah aplikasi yang akan membuat pengguna merasa nyaman dan mendapatkan pengalaman yang menarik. Misalkan Anda beri contoh aplikasi yang Anda merasa nyaman dan aplikasi yang enggak. Kenapa? Beri contohnya. Beri contoh. Apa ya? Kalau pengalaman pengguna yang menarik mungkin ini sih Pak, contohnya Microsoft Teams Pak. Jadi dia pas udah turn in gitu dari tugas dia keluar es krim gitu Pak. Itu kayak wah bonus gitu sih Pak menurut saya. Kayak lucu aja. Setelah apa itu? Ya maksudnya kayak pengalaman aja kan Pak gitu maksudnya. Oke, ada hal yang lain yang sebetulnya ya, gitu. Tapi mungkin dari pengalaman pengguna aplikasi yang Anda sukai dan yang tidak. Misalkan gini saya tanya, kenapa kalian lebih suka menggunakan Line daripada WhatsApp? Berarti ada tuh yang Anda sukai dan enggak. Oh, kalau misalkan kenapa menggunakan Line daripada WhatsApp? Kenapa menggunakan Line daripada WhatsApp? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, pertama kali memang lebih banyak gitu lingkungan teman-teman saya di sekolah itu lebih banyak menggunakan Line gitu sih Pak. Dan mungkin di Jabodetabek mungkin begitu Pak, kebanyakan yang seumuran saya. Terus jadinya juga ketika melihat di WhatsApp juga itu kebanyakan yang pakai orang tua saya gitu Pak. Terus juga mungkin kalau dilihat-lihat di fitur-fitur ini sih Pak, fitur stiker-stiker gitu kayaknya pertama kali justru adanya tuh di Line. Dulu kan juga ada Kakao, itu juga ada stikernya cuma dia kalah sama Line jadi ada stiker gitu Pak di Line sebenarnya itu kayak cukup menarik. Dan ada tema-tema juga Pak.
Iya, dalam Nah, itu ya chat-chatnya itu ada temanya, contoh-contoh Pak. Iya. bagaimana memanjakan pelanggan itu. Sehingga akhirnya ya anak muda udah banyaknya pakai Line begitu ya, meskipun secara teknologi sepertinya ya ada beberapa hal yang ketinggalan. Tapi bagi anak muda sepertinya sudah oke banget itu. Oke, sekarang pilih teman Anda lagi. Mungkin NIM 5 kali ya, Pak. NIM 5 siapa Silakan. ya? NIM 5 gue dong. Silakan. Ya udah kalau gitu 6 aja deh. Tambah 1. Yuk, Ya, Pak. silakan. 11. What do you people want? 1. Average and health, aplikasi yang membuat orang terlihat atau merasa lebih baik. 2. Money, aplikasi yang menghemat uang atau menghasilkan uang. 3. Time, aplikasi yang menghemat waktu. Contohnya. Mungkin kalau untuk yang pertama itu aplikasi kayak training untuk gimana ya bilangnya, kayak untuk mengontrol berat badan gitu kan, Pak. Sekarang yang populer apa? Yang menurut sekarang, Anda? Appearance sama health. Sekarang sih dia kayak bentuk aplikasi personal trainer yang dia ngasih kayak tutorial dari YouTube, tutorial dari professional trainernya sendiri gitu, Pak. Untuk namanya sendiri tuh bermacam gitu sih, Pak. Anda pakai nggak? Kurang. Ada yang install? Belum pernah install, Pak. Cuman saya pernah lihat iklannya di saat memakai aplikasi lain gitu, Pak. Oh, oke. Nah, berarti itu ya. Bagaimana mengiklankan ternyata seperti itu. Oke, coba Anda pilih supaya teman Anda memberikan contoh yang nomor 1, kemudian yang nomor 2, yang nomor 3. Langsunglah 3 orang minta biar paralel biar cepat. Contoh aplikasi nyatanya yang dipakai. Mungkin yang NIM 14, Pak. Oke, 14. Silahkan langsung bicara aja. Siapa yang 14? Tak ada. Cari lagi. Yang 12 aja deh, Pak, kalau gitu. Silakan. Ini contoh appearance and health itu ya, Pak. Halo? Ya, monggo diberi contohnya. Contoh nyata yang sukses. Sebenarnya belum kepikiran yang sukses sih, Pak. Tapi saya kepikiran ada aplikasi soal health gitu yang nge-track workout kita gitu. Yang health itu di Indonesia itu ya sekarang ada di sekitar 10 aplikasi loh. Kayak Halodoc yang gitu-gitu udah bermiliaran, puluhan miliar sepertinya dananya. Cuma ya mungkin kalian masih belum tersentuh ke sana ya.
aplikasi lari juga kayak Strava, kayak untuk sepedaan segala macam itu kan banyak ya. Oke, yang money aja deh, yang money. Yang money itu contohnya aplikasi menghasilkan uang ya Pak? Atau menghemat uang? Sebenarnya saya kepikiran ada kayak aplikasi untuk freelance gitu, tapi lupa namanya apa, buatan Indonesia juga. Oke, boleh. Nah, Anda tahu kalau Anda menginstal aplikasi di antara 3 ini ada nggak yang Anda install? Enggak. Anda nggak menginstal apapun kecuali kalender bawaan itu? Iya. Di antara 3 ini? Iya. Oh, sebenarnya saya pernah bikin kayak aplikasi untuk, bukan aplikasi sih Pak, ada jadinya kayak web app gitu soalnya, bukan dari mobile app. Jadi kayak nge-track tugas gitu intinya Pak. Oke, Oke, pilih teman Anda yang kira-kira tahu contoh sukses dari 3 jenis aplikasi ini. Mungkin Akbar Pak. Apakah saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Baik. Jadi mungkin tadi untuk appearance dan health itu salah satu contoh aplikasinya sudah disebut, yaitu Halodoc. Untuk selain itu mungkin saya masih kurang tahu. Nah, untuk money, yaitu aplikasi yang menghemat uang atau menghasilkan uang, mungkin contoh aplikasinya adalah aplikasi buat menghitung pengeluaran. Ada kalau nggak salah ada kayak aplikasi penghitung duit pengeluaran, terus ada juga aplikasi untuk menghasilkan uang, contohnya adalah Bibit dan Bareksa untuk pembelian dan penjualan reksadana. Terus untuk Time, aplikasi yang menghemat waktu yang saya pikirkan mungkin semacam aplikasi to-do list mungkin Pak, karena to-do list itu bisa. Aplikasi apa? Aplikasi to-do list. Suara Anda tuh pelan. Tapi banyak bawaan. Ada yang Anda install nggak? Saya install yang Bibit Pak sama Bareksa. Oh, jadi menghasilkan uang itu ya? Iya Pak. Insya Allah sih. Bagaimana caranya menghasilkan uang dari sana? Mungkin teman-teman Anda jadi pada mau nanti. Jadi cara menghasilkan uangnya itu adalah ini Pak, dengan membeli dan menjual unit reksadana. Reksadana itu mungkin buat yang belum tahu, itu semacam semacam investasi, namun kita bukan orang yang mengatur investasi secara langsung. Jadi kita hanya menyetor atau menyerahkan duit kepada seorang investment manager, dan investment manajernya itu akan menyalurkan duit kita ke mungkin ke saham-saham, kalau misalkan emang pilihnya reksadana saham, atau mungkin pasar uang, atau mungkin obligasi yang ditawarkan sama investment manajernya itu. Dan dari situ uangnya akan bisa bertambah atau menurun sesuai dengan valuasi dari unit reksadananya. Dan jika kita menjual lagi unit reksadana kita, maka kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar berapa persen, tergantung dari berapa lama kita menyimpan atau menginvestasi duitnya, dan kita memilih unit reksadana yang mana, begitu Pak. Oke. Bagi orang awam mungkin kayak tabungan atau kayak deposito begitu ya, antara itu dengan saham ya kan?
Ya, Pak. Hello? Ya. Ya, cuma reksadana itu gain-nya lebih sedikit, tapi risikonya juga lebih sedikit, ya kan? Iya, benar, Pak. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjutkan. Itu harus kerjasama dengan anak SBM itu ya. Nanti kalau kalian mau bikin-bikin aplikasi yang kayak gitu ya, robot forex atau reksadana kayak tadi ya, itu masuknya ke fintech ya. Oke, ini ada exceptions to the rules. Silakan dipilih siapa? Halo? Ini saya lagi, Pak, yang baca. Ganti. Oh, ganti. Kalau gitu mungkin ini, Pak, absen nomor 22, Pak. Karena insya Allah tahun kelulusannya adalah tahun 2022. Silakan. Terdengar suaranya. Halo? Silakan. Halo, Pak. Terdengar nggak suaranya? Terdengar. Sekarang nomor 12, exceptions to the rules. Yang pertama simple, digunakan dan disukai oleh seluruh umur. Yang kedua, social, menggabungkan mekanisme yang mendorong keterlibatan sosial antara dua orang atau lebih. Yang ketiga, adiktif, atribut yang memaksa pengguna untuk menggunakan aplikasi beberapa kali sehari. Keempat, semakin besar nilai dan dampak yang dihasilkan oleh aplikasi kita terhadap orang lain, semakin banyak ungguhan dan pendapatan yang akan didapatkan. Terus yang kelima, aplikasi yang memiliki marketing yang terbaik akan selalu menang di awal. Namun untuk tetap bertahan perlu terus berinovasi secara konsisten untuk memberikan produk yang terbaik dan pemasaran yang terbaik. Nah, ini ya. Jadi tadi selain disruptif itu hal-hal yang ini wajib ada gitu di aplikasi kita. Dan pasti mencari yang tipe begini itu perjuangan, harus berpikir keras. Oke. Ada yang nggak dipahami nggak dari 5 poin ini? Harus selalu ada upaya sosial ini nih ya. Jadi memang nanti ada aplikasinya harus ada koneksinya ke cloud biasanya. Cuma untungnya banyak cloud gratisan yang 3 bulan gratis gitu ya. Kalian cukup pakai yang seperti itu. Makanya dikerjakannya oleh 3 orang supaya nanti berbagi juga tugasnya. Ada yang bikin urusan di servernya begitu ya. Kalau sekarang aplikasinya tidak ada sosial itu kurang menarik sekarang ini. Jadi harus ada selalu sosialnya, ada kebanggaannya karena manusia itu sifatnya narsis dan perlu tantangannya, perlu teman. Oke, jadi hal-hal ini makanya tidak banyak itu dari jutaan aplikasi hanya sedikit yang bagus itu ya. Baik, lanjutkan. Diganti orangnya. Ini aja Pak, Vito. Vito silakan. Xavier maksudnya. Ayo. Mana? Panggil lagi. Kayaknya udah ngomong Pak, tapi mic-nya kecil suaranya. Apa ganti orang aja Pak? Walah. Pilih yang lain deh. Nggak kedengaran soalnya. Vito yang satunya deh Pak, Christo Vito. Monggo silakan. Ya, halo Pak. Ya, baik. Kita punya kurva nih. Kurva ini adalah kurva
marketing ya, biasanya disebut 5 takes ini. Ada 5 tipe manusia. Silahkan diceritakan mulai dari innovator, early adopters, early majority, late majority, sama laggards. Oke, Silakan. dari paling kiri itu ada innovators, sekitar 2,5%. Itu adalah orang-orang yang agresif untuk mencari teknologi terbaru, terlepas dari fungsi aplikasinya. Jadi mereka itu paling mudah untuk dibujuk mencoba aplikasi baru. Itu berarti pasarnya itu yang early market gitu. Nah, selanjutnya itu ada early adopters, sekitar 13,5%. Yang innovators berapa persen? 2,5, Pak. Oke. Kemudian Selanjutnya ada early adopters, sekitar 13,5%. Itu adalah orang yang menghargai pengujian teknologi baru dan memberikan kredibilitas pada produk. Nah, mereka ini bersedia untuk mengambil produk yang tidak sempurna dan memberikan feedback dan perbaikan. Dan mereka itu juga kayak beta tester ya. Iya. Early adopters. Iya. Oke, kemudian early majority. Nih, lanjut. Selanjutnya ada early majority, ini udah masuk ke mainstream market. Versinya sekitar 34%. Itu mereka adalah orang-orang yang mengandalkan komentar dan kepercayaan atau review orang lain gitu sebelum membeli produk, dan mereka mencari kepraktisan. Kemudian late majority. Ya, late majority juga 34%. Mereka adalah orang yang menunggu aplikasi baru untuk keluar, tapi membutuhkan dukungan, dan mereka cenderung membeli produk dari perusahaan yang sudah mapan. Dan yang terakhir sisanya laggards, itu 6%, orang yang tidak tertarik dengan hal baru, dan apa yang ada saat ini tuh udah cukup bagi mereka gitu. Ya, banyak orang mapan ya, meskipun uangnya triliunan tapi HP-nya tetap aja gitu, HP jadul. Nah, itu bukannya nggak mau, nggak punya uang, tetapi mereka males gitu. Ini. Nah, kita kalau bikin aplikasi nanti kalian, ya itu paling-paling targetnya yang ini gitu. Setelah yang ini berhasil, kayak Instagram di awal itu ya, Bourbon itu, nah barulah yang ini ribut-ribut, akhirnya yang ini mau dikit-dikit rame, sehingga akhirnya kayak sekarang ya. Orang-orang di kampung juga beli karena Instagram, karena Facebook kan gitu, HP itu. Kemudian ada WhatsApp-nya ya. Oke, lanjutkan deh yang ini. Oh, masih saya, Pak. Ya. Oke. Get creative. Orang yang sukses akan terus berinovasi. Jadi teruslah menggali kreativitas dalam diri kita. Kreativitas adalah proses untuk mengerti apa yang bekerja sesuai dengan pasar dan mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh pasar. Terus ada quotes dari George Lois. Creativity is not created, it is there for us to find. It is an act of discovery. So if you're trying to achieve greatness in any creative industry, go out into the world, sail the ocean blue, and live a life of discovery. Sehingga gimana tuh? Iya, jadi kita tuh harus menggali kreativitas gitu, karena kreativitas itu apa ya, emang harus digali buat ditemukan sebagai discovery gitu. Jadi ya, kalian harus mencipta sesuatu ya. Iya. Create kan itu hasilnya, meng-create sesuatu, create solusi yang terutamanya. Oke. Kita simpulkan.
Ganti. Yang suaranya keras. Suara keras. Suara keras, bersemangat gitu teman Anda itu. Karena ini udah mau selesai kita. Oh iya, ini yang paling bersemangat mungkin Madiha, Pak. Silakan. Ya, jadi ini key points-nya. Semua berawal dari memiliki sebuah visi besar di masa depan dan mulai dari titik akhir. Terkadang inovasi yang paling kecil dapat memberikan dampak yang paling besar. Kesalahan terbesar pembuat aplikasi adalah terkadang mereka terlalu jatuh cinta dengan produk mereka, bukan dengan penggunanya. Jangan sampai membuat kesalahan yang sama. Inovasi terus-menerus sangat dibutuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan saham produk. In a world that's changing very quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Begitu. Maksudnya? Kata Mr. Zuck ini, apa maksudnya? Maksudnya tuh karena dunia tuh berubah. Jadi mau nggak mau kita harus berinovasi meskipun itu ada risikonya kan dibanding kita tetap stagnan. Tapi kalau kita nggak take risk juga dan stay stagnan, tuh malah kita juga bakal gagal gitu, Pak. Oke, jadi harus mau ambil risiko. Kalau si Mark ini kan risikonya luar biasa ya, beli Instagram sekian triliun, ya kan? Belum lagi perusahaan-perusahaan kecil dibeli terus ya. Jadi, wah benar-benar ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Gitu ya, tetapi ya memang hidup ini apalagi nanti setelah berjalan tuh bakal penuh banyak risiko. Kalau dari awal-awal penuh tantangan. Lanjutkan. Action steps. Jika tipe teknologi apapun, mungkin dan kamu punya budget yang tak terbatas, apa yang akan kamu buat? Apa dampak yang ingin kamu buat? Apakah kamu ingin membuat orang lain tertawa, terhubung, jatuh cinta, atau membantu mereka menjadi produktif? Apa wow effect-mu? Nah ini maksudnya ini mengarah kepada ide-ide untuk Anda buat ini. Ya. Ya, jadi Pak. anggap Anda itu bermula dari pada posisi si Mark Zuckerberg ini punya segala macam. Tapi setelah itu direduksi karena ada hal yang tadi harus realistis, harus attainable, harus smart itu. Gitu ya. Disesuaikan sehingga benar-benar jadi membumi. Asalnya melangit, terus disesuaikan dengan berbagai macam constraint, akhirnya jadi membumi. Lanjutkan. Apa dampak? Apa wow effect-mu? Bagaimana kamu membuat pengguna mengatakan, wow, that's amazing? Dapatkan masukan dan tanyakan kepada pengguna, apa yang membuatmu memilih aplikasi ini? Apa yang kurang dari aplikasi ini? Apa fitur favoritmu? Apa yang membuatmu tidak mau membagikan aplikasi ini kepada orang lain? Nah, nanti itu ya, kalau sudah ada idenya, harus orang yang jujur ini, yang ditanya. Kalau orangnya yang ingin asal kita senang, menjerumuskan kita. Disangka aja semua orang, tapi dia nggak jujur, hanya segan sama kita, akhirnya jawabannya positif aja semua. Padahal dalam hati yang terdalam, aplikasi ini nggak berguna nih, gitu. Nah, nggak jujur gitu. Kita harus jujur pada diri sendiri, harus jujur juga kepada nanti yang kita survei, kita tanya-tanya dengan mock-up aplikasi kita atau dengan ide. Gitu ya, ini ya untuk persiapan kalian menyiapkan besok satu ide yang paling kalian andalkan dan 4 ide cadangan. Lanjutkan. Karena udah mau habis ini, udah terakhir. What's next? Produk yang paling inovatif tidak selalu menang. Ada alasan lain, yaitu kekuatan marketing yang lebih baik yang akan membuat produk tersebut menang. Kamu tidak bisa menambahkan nilai pada produkmu sampai pengguna melihat dan mengapresiasinya. Marketing esensial dalam mencapai kesuksesan. Ya, di sini ya, makanya sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita bisa kerja sama anak SBM, nah itu lebih cocok lagi. Tapi nggak apa-apa nanti ketika prototipenya sudah jadi, kalau sekarang Anda punya teman, secara informal tanya-tanya ke teman Anda. Tanya-tanya untuk masalah visualnya nanti ya, logonya gitu, tampilan,
mungkin cari teman-teman yang di DKV. Nah, kalau untuk masalah bisnis plan, untuk marketing, mungkin tanya-tanya nanti ke anak SBM secara informal saja. Tapi ya kalian sendiri nanti bekerja belum tahu kan, teman-teman saya juga yang dulu pinter-pinter atau yang tidak terlalu rajin begitu, malahan sekarang hebat-hebat jadi marketernya begitu ya. Jadi marketing ini sama masalah ekonomi kalian jangan menafikan, karena kehidupan ke depan itu harus bisa segala macam, meskipun ada keistimewaan kita yang labelnya STI itu ya, kalian elektronya bisa gitu, informatikanya juga bisa, manajemennya bisa, marketingnya bisa, jadi fleksibel kemana-mana. Itu dulu ya untuk hari ini. Besok siapkan saja tiap tim dalam satu lembar slide saja ya, 4 kayak gini ya. Pakai full HD aja nih formatnya, 16:9 itu. Kalian siapkan presentasi. Ada 5 ide, jadi boleh saja minimum 1 halaman. Kalau Anda 1 halaman mau dipakai untuk ide utama, maka halaman yang kedua untuk 4 ide cadangan boleh. Kalau Anda mau membuatnya di 1 halaman juga boleh, tapi sepertinya 2 halaman lebih baik. Dipahami ya untuk besok ya? Halo? Ya. Baik, Pak. Permisi Pak, izin bertanya. Akan kita buat ini, akan kita buat assignment saja di EduNext. Nah, nanti kalian bikin upload sebagai PDF supaya seragam 2 halaman saja. Yang halaman pertama adalah ide utama, yang halaman kedua adalah 4 ide tambahan untuk ide aplikasi. Kalau sudah ada nama dan logonya lebih baik, kalau enggak apa-apa. Itu tembakan pertamanya besok. Akan dibuat oleh asisten ya, nanti assignment-nya. Deadline-nya adalah pas masuk kuliah besok. Jadi sebelum masuk kuliah Anda udah submit, sehingga besok bisa langsung ditampilkan seperti saya mengajar seperti ini. Gimana, ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk isinya apa aja ya, Pak, yang kalau boleh tahu? Karena ini cuma 1 hari gitu kan, Pak? Ya, sebenarnya saya udah bilang dari minggu kemarin sih ya. Tetapi besok itu milestone. Saya udah bilang bahwa Anda akan diminta 5 ide, itu udah dari minggu kemarin. Tapi ya akan dibuat formalnya hari ini dan akan disempurnakan terus ke minggu depan. Tapi besok kita lihat dulu apa yang bisa Anda bikin. Formatnya topiknya saja dan kira-kira deskripsinya gitu, minimal 1 kalimat. Itu yang minimal. Nanti akan saya lihat, biasanya besok banyak juga yang komplit, yang bagus, sudah ada logonya segala macam. Jadi akan saya lihat aja besok. Besok kita lihat bersama-sama minimal terkumpul lah mekanisme assignment-nya. Silahkan Anda ini dulu ya. Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Ada yang tanyakan dulu, silakan. Nanti Teh Nadia tolong dibuatkan assignment ya. Deadline-nya besok sebelum kuliah kita berjalan udah jadi ditutup gitu. Jadi bikin sekarang assignment, kemudian terbuka dan besok ditutup supaya bisa dipresentasikan oleh timnya. Jadi ada 17. Pak, mungkin saya mau izin bertanya lagi. Ya. Untuk pengumpulannya berarti untuk 1 tim hanya 1 orang saja ya, Pak, yang mengumpulkan? Ya, 1 orang saja. Karena Baik, nanti terima kasih, ada Pak. di dalam nama-namanya dengan NIM-nya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, kalau sudah jelas, kita akan tutup saja ya.
Nanti silakan dipantau saja, submit. Kalau Anda sudah selesai sih, paling juga beberapa menit ya. Tapi ya jangan menunggu ke detik-detik terakhir, nanti keburu tutup. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan besok. Ya, saya tutup dulu. Sampai jumpa besok. Coba di chat, saya cek dulu. Takut ada, oh tadi ada yang bermasalah ya, Xavier ya. Baiklah, terima kasih. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi besok. Salam sehat, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Sehat selalu. Terima kasih, Pak.